Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dede Yusuf dengan NIM 25261155 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Arjoni MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat PowerPoint dengan mudah dan dari sumber terpercaya untuk mendukung aktivitas guru BK dalam pemberian layanan. Tanpa mempanjang pembuka, saya langsung saja masuk kepada presentasi saya. Yang harus kita ketahui adalah apa itu PPT. PPT adalah singkatan dari PowerPoint Presentation. Ini adalah file yang digunakan oleh Microsoft PowerPoint, sebuah program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi. Adapun tujuannya untuk menyajikan informasi secara visual dalam format slide atau per halaman. Isinya terdiri dari teks, gambar, grafik, video, dan elemen media lainnya. Penggunanya terdiri dari pebisnis atau bisnis, pendidikan, pelatihan, dan berbagai bidang lainnya, termasuk memberikan layanan kepada BK. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat PowerPoint. Yang pertama, tujuan dan audien. Kita harus memahami apa tujuan kita dan kepada siapa audien kita, baik secara langsung atau tidak langsung, baik mahasiswa maupun klien kita. Kedua, struktur susunan presentasi dengan logika. Yang pertama dengan pembuka, kedua isi, lalu kesimpulan. Konten-konten harus relevan. Ringkas dan visual terdiri dari grafik dan gambar. Desain sederhana, konsisten, kontras warna dengan baik. Penyampaian kita harus berlatih, lalu kontak mata, suara jelas, bahasa tubuh yang positif. Waktu, kita harus menyesuaikan durasi presentasi kita. Yang ketujuh, interaksi melibatkan audien dan teknis dan backup. Kita harus menyiapkan peralatan dan salinan cadangan. Sumber informasi kita harus memperhatikan. Dalam membuat PPT tentu kita harus ada sumber informasi yang jelas dan terpercaya, baik dari artikel, jurnal, buku, dan lainnya. Agar ilmu kita sampaikan ini tidak salah dan serta berguna bagi pembaca atau audien. Ada beberapa sumber karya ilmiah yang terpercaya. Di antaranya adalah Simago, Google Scholar, Sinta, Akademia Edu, dan lain-lainnya. Dikarenakan kita akan memakai Google Scholar, maka kita harus mengetahui apa itu Google Scholar. Google Scholar adalah mesin pencari gratis dari Google yang khusus untuk menemukan literatur ilmiah seperti artikel, jurnal, tesis, buku, abstrak, makalah, konferensi, dan sumber akademik lainnya dari berbagai penerbit dan universitas yang membantu mahasiswa untuk menemukan relevansi, melacak situasi, dan tetap up to date dengan penelitian terbaru di bidangnya. Adapun fitur dan manfaat utama. Yang pertama, akses literatur yang memungkinkan pencarian sumber ilmiah yang relevan secara luas dan gratis. Yang kedua, profil peneliti. Setiap peneliti dapat memiliki profil untuk melacak publikasi, citasi, dan metrik akademik mereka yang sering dijadikan untuk Sinta di Indonesia. Yang ketiga, pelacakan citasi. Menunjukkan siapa saja yang telah mengutip atau merujuk artikel Anda. Keempat, Google Scholar Alert
memberikan notifikasi email untuk publikasi baru sesuai topik yang diminati. Yang kelima, alat riset. Nah, ini membantu kita menemukan ide yang mengevaluasi literatur dan mendukung penelitian dengan menyediakan sumber yang kredibel. Nah, kegunaannya bagi mahasiswa yaitu menemukan referensi untuk tugas dan skripsi, serta memahami literatur akademik. Bagi seorang peneliti, mengakses penelitian terbaru, mempublikasikan karya, dan memantau dampak penelitinya. Bagi seorang akademisi menjadi program atau platform kolaborasi untuk mempercepat kemajuan pengetahuan. Nah, setelah kita menemukan sumber-sumber informasi yang kita perlukan, kita juga harus memperhatikan di mana kita akan membuat presentasi tersebut. Ada dua presentasi yang umum digunakan. Yang pertama PowerPoint. Maaf ini saya ketik. PowerPoint. Yang kedua adalah Canva. PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi untuk Microsoft yang digunakan untuk membuat presentasi slide yang dapat ditampilkan di komputer atau layar besar. PowerPoint menawarkan berbagai fitur untuk mengatur tulisan, desain slide yang menambahkan elemen dan multimedia. PowerPoint bisa digunakan tanpa jaringan atau offline. Nah, adapun yang sering digunakan selain PowerPoint adalah Canva. Canva adalah desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai konten visual seperti poster, presentasi, dan konten media lain sosial lainnya. Antarmuka, drag and drop yang mudah digunakan. Canva sangat cocok untuk digunakan pada keterampilan desain yang profesional. Kita akan masuk bagaimana tutorial membuat presentasi. Yang pertama kita harus menemukan topik. Topik ini bisa menjadi acuan pertama kita untuk membuat presentasi. Yang harus kita perhatikan adalah apa judul kita yang akan bikin, apakah ada kaitannya dengan apa yang kita akan buat atau permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kita atau dengan tugas kita. Yang kedua, kita harus membuka Chrome, lalu ketik Google Scholar di kolom pencarian, lalu klik cari, dan seterusnya sampai kita harus menyimpannya di Google Drive. Tanpa memperpanjang penjelaskan, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita masuk ke Chrome. Langkah pertama kita harus masuk dengan akun Google. Lalu kita klik di sini. Klik Google Scholar. Ini halaman kedua. Setelah kita klik Google Scholar, kita masuk ke Google Scholar. Ini adalah tampilan awalnya. Kita harus masuk dengan akun kita atau kita login di pojok kanan saya yang paling atas. Kita masuk ke email, boleh menggunakan Facebook dan sebagainya. Kita next. Nah, ketika sudah bisa login, maka kita mencari di kolom pencarian. Misal literasi digital, lalu kita klik mencari atau enter. Ini adalah tampilan awal. Nah, kita harus melihat
eee, yang ini adalah digunakan untuk mencari tahun, yang ke bawah data, ketiga artikel, review, student, dan sebagainya. Yang kiri atas saya ini adalah profil. Yang pertama ini yang warnanya hijau-hijau ini adalah pengarang atau bisa dilihat ini adalah pengarangnya seperti S. Patrianti dan sebagainya. Yang ditebalkan ini adalah kata yang sesuai dengan apa yang kita cari di atas. Bisa diketahui seperti digital, nah, ini sesuai dengan apa yang kita cari di atas kolom pencarian. Yang ini adalah untuk menyimpan jika kita tidak ingin mendownloadnya, kita bisa menyimpan langsung di website ini. Maka jika kita ingin melihatnya lagi, kita langsung masuk sini aja. Jika uh, jika di sini ada dua, yang ini ada PDF, di sini tidak. Ini menandakan bahwa yang tidak ada ini tidak bisa download. Kita akan contohkan bagaimana cara mendownloadnya. Kita langsung klik misalnya ini, literasi digital, sebuah tantangan baru di mediasi. Kita akan klik ini. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul gambaran seperti ini. Ini adalah websitenya atau jurnalnya. Ini adalah abstrak. Kita scroll ke bawah akan menemukan full PDF. Maka dari itu kita akan masuk ke PDF. Klik PDF. Ini adalah tampilannya setelah kita klik. Di sini kita bisa mencari dahulu atau melihat-lihat dulu. Jika kita sudah pas atau sudah merasa puas dengan artikelnya, kita langsung aja klik download setelah di print, atau di atas ini juga boleh. Nah, setelah kita klik, maka kita akan muncul seperti ini. Yang di atas ini bisa kita ganti namanya seperti literasi digital, atau kita ubah namanya menjadi nama yang kita mudah diingat. Ya, yang baris kedua ini save STP, ini kita harus mendownloadnya berdasarkan TP. Jika 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 TP ini otomatis, maka tidak bisa kita mengubahnya. Lalu kita klik save. Ini sudah tersimpan. Maka kita akan diarahkan ke Word atau WPS Office yang kita punya. Ini adalah tampilannya. Nah, berikutnya kita masuk untuk membuat PPT-nya atau presentasinya. Karena saya ini lebih mudah, maka kita akan masuk ke Canva. Kita klik Canva. Di sini adalah tampilan awal. Kita akan login dahulu. Karena saya sudah login, maka akan otomatis. Nah, sini akan saya jelaskan beberapa fitur yang saya ketahui. Yang pertama, ini membuat ini untuk beranda, ini tugas kelas. Berisi tentang tugas kelas. Ini proyek kita. Ini berisikan semua data yang telah kita bikin. Yang template ini menyediakan seluruh template kita. Bisa kita lihat, ini ada beberapa fitur yang disediakan. Pertama, presentasi untuk membuat presentasi, media sosial untuk mengedit secara sosial. Yang video, bisa kita membuat video di sini atau mengedit video. Berikutnya, produk cetak, ini untuk ngeprint. Ini
Dokumen kita bisa bikin makalah juga di sini. Ini papan tulis bisa untuk belajar. Ini sheet, ini seperti bikin tabel atau kolom-kolom. Ini adalah situs web. Kita bisa mengedit situs web dan sebagainya. Ada email dan seterusnya. Maka kita membuat presentasi, maka kita akan masuk presentasi. Kita klik presentasi. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kita masuk aja ke sini. Lalu kita cari template. Kita sini, nah ini tandanya jika ada kayak toga, ini adalah premium. Ini adalah premium. Yang di atas ini 30-an itu adalah gratis. Kalau premium ini kita harus membayar atau kita harus menggunakan akun sekolah atau akun belajar kita. Berikutnya, jika sudah menemukan, kita klik, maka akan ada tulisan terapkan seluruh halaman template. Nah, kita gunakan terapkan ini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke jurnal kita. Kita salin seluruh judulnya, lalu kita pindahkan dengan fitur copy paste. Begitupun seterusnya dengan isiannya. Nah, setelah kita selesai, maka kita akan melakukan save. Bagaimana sih cara menyisapnya atau menyimpannya? Yang pojok di atas ada tulisan membagikan. Kita klik membagikan, lalu ada tampilan unduh, maka kita akan klik unduh. Nah, sini ada beberapa fitur. Yang pertama, yang paling bawah ini untuk GIF atau seperti gambar tanpa suara. Yang sampai 1, 2, 3 ini berupa gambar dengan fitur JPG, MPG, dan SVG. Yang tengah ini adalah berupa video. Yang di atas adalah berupa PowerPoint tapi bisa diedit. Yang di atas adalah cetak, itu untuk percetakan. Nah, karena kita membutuhkan filenya saja, kita ambil PDF standar. Lalu kita ganti namanya sesuai kita inginkan. Misal literasi digital sebuah tantangan baru bagi literasi media. Format kita harus ambil adalah PDF. Lalu kita save. Ini adalah save yang kita berikan. Seperti literasi digital dan sebagainya. Lalu kita masuk lagi ke Chrome, klik titik banyak di atas di sebelah akun kita. Kita ambil, kita cari Google Drive, namanya Google Drive. Lalu kita masuk, kita pilih New. Lalu kita bikin folder. Kita ubah foldernya sesuai dengan folder yang kita inginkan. Terus kita create atau kita bikin. Nah, sini saya menamakan tugas, maka akan ada tanya tugas. Lalu kita masuk, kita klik New. Di sini kita bisa menambahkan folder lagi atau mengupload file dan sebagainya. Nah, kita masukkan file yang kita cari tadi, lalu ketik open. Maka sudah muncul. Nah, apa sih kegunaan Google Drive ini? Google Drive ini berfungsi ketika file data kita hilang dari laptop atau HP kita, maka
Google Drive ini bisa menjadi backup atau bisa kita download kembali baik data-data penting kita maupun tidak penting dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan jika sudah tersimpan. Baik, segitu saja presentasi saya kali ini. Akhir kata saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas video jika sudah menyimak dengan baik. Semoga PPT ini dapat dapat berfungsi atau bisa digunakan oleh teman-teman. Saya Muhammad Dewi Yusuf dengan NIM 2526155 pamit undur diri. Mohon maaf banyak salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.